Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya mahasiswi Universitas 45 Proklamasi Yogyakarta, jurusan atau prodi psikologi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan terkait jurnal tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, dari jurnal yang saya ambil yaitu terkait dengan hasil penelitian yang berjudul yaitu penerapan platform digital media massa di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yang pertama terkait dengan latar belakang. Nah, latar belakang yang mendasari dari penelitian atau jurnal ini yaitu yang pertama perkembangan teknologi komunikasi, di mana sekarang masyarakat Indonesia ini butuh sekali terkait dengan komunikasi-komunikasi yang digital, sehingga masyarakat Indonesia memiliki daya tarik untuk bisa bertransformasi ke media massa, ke yaitu ke platform digital. Hal ini untuk menstabilkan atau untuk mengantisipasi terkait dengan em, daya saing daya saing yang akan datang. Kemudian juga untuk masuki era sesiati 5.0. Nah, untuk perubahan perilaku masyarakat dalam akses informasi, sehingga dalam media massa seperti media televisi, radio maupun eh, maupun yang lainnya itu sekarang butuh perubahan atau butuh pengembangan yaitu website, aplikasi, media online dan juga media sosial. Nah, tujuannya di sini untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan interaksi dengan audiens. Nah, untuk teori yang digunakan di sini yaitu menggunakan perspektif payung teknologi komunikasi oleh Everett M. Rogers dan juga Sandra Jebel Rockedge. Nah, di sini Everett M. Rogers ini dan Sandra ini menjelaskan terkait dengan tiga tingkatan implementasi teknologi. Yang pertama yaitu perangkat keras dan lunak. Kemudian yang kedua infrastruktur organisasi. Dan yang ketiga sistem sosial, politik, ekonomi, dan media. Di sini juga menggunakan tahapan implementasi perkembangan komunikasi yang meliputi proses redefinisi, klarifikasi, serta rutinisasi. Di dalam penelitian ini menggunakan metodenya metode apa? Nah, untuk metode ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, untuk pengumpulan atau teknik pengumpulan datanya, yang pertama menggunakan observasi non-partisipan. Kemudian ada wawancara mendalam dan juga studi pustaka. Nah, juga dilandasi atau dilampirkan dengan dokumentasi-dokumentasi realnya. Untuk penelitian ini sendiri, di jurnal ini sendiri, eh, jurnal ini mengambil subjek penelitian yaitu ada 9 grup media massa di Indonesia. Yang pertama, Transmedia Group. Yang kedua, Kompas Group. Yang ketiga, MNC Group. Yang keempat, Media Group. Dan yang kelima, MTech Group. Yang keenam, Mahaka Group. Kemudian yang ketujuh, Viva Group. Kedelapan, Net Media Tama Group. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, Jawa Post Group. Nah, di sini juga informannya eh, semua media group atau grup media itu juga sebagai penanggung jawab platform digital. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama menggunakan
teknik analisis menggunakan mengorganisasi data. Nah, ini Sarwono yang menurut Sarwono menggunakan mengorganisasi data. Kemudian yang kedua membuat kategori, tema, dan pola. Dan yang ketiga menguji hipotesis berdasarkan data. Kemudian menyusun penjelasan logis dan yang terakhir menyusun laporan penelitian. Untuk hasil penelitiannya sendiri apa? Yang pertama, platform digital itu meliputi website, media online, aplikasi, dan media sosial. Nah, untuk seluruh grup media yang ke-9 tadi menerapkan konvergensi grup, juga terintegrasi atau ada hubungannya dengan teknologi, konten, dan ekonomi. Eh, Kemudian menggunakan komunikasi dua arah dengan audiens. Dan hal ini juga berhubungan untuk meningkatkan kualitas meningkatkan keterlibatan pengguna. Kemudian juga untuk membuka sumber pendapatan baru, income yang baru, dan yang paling menjadi pokoknya atau menjadi pondasinya yaitu memperkuat daya saing di media sosial, itu di media massa. Untuk yang terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Nah, di sini untuk kesimpulannya sendiri, platform digital ini menjadi strategi utama untuk media massa. Nah, untuk media massa, yang pertama untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Jangan sampai media massa itu menjadi salah satu alat untuk komunikasi yang tertinggal. Padahal harusnya eh, alat alat ini harus selalu upgrade, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian untuk mendukung konvergensi teknologi, konten, dan bisnis. Jadi setiap bisnis, setiap usaha itu membutuhkan teknologi, konten, dan bisnis juga. Nah, untuk yang selanjutnya untuk apa? Untuk memperluas jangkauan media, di mana ketika kita memiliki suatu produk, suatu usaha, itu akan lebih efektif atau lebih efisien ketika kita memiliki media massa atau media teknologi untuk bisa memasarkan produk-produk yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan partisipasi audiens. Nah, di sini audiens dapat juga berpartisipasi langsung, bisa berkomunikasi langsung melalui media massa. Kemudian untuk menciptakan peluang pendapatan baru. Nah, dengan media massa ini yang tadinya misal yang sekarang baru booming itu terkait dengan FB Pro. Nah, FB Pro ini di mana ketika kita bisa menggunakan dengan baik, nah FB Pro ini akan dapat menjadi peluang kita untuk mendapatkan suatu income baru atau pendapatan baru. Seperti saya, ibu rumah tangga, ketika saya mengkontenkan terkait dengan keseharian saya atau kegiatan-kegiatan saya yang lebih positif, hal itu dan akan diupload di FB Pro, maka nanti FB Pro akan memberi motivasi atau memberikan bayaran untuk kita ketika video kita itu layak untuk dipublikasikan. Kemudian yang terakhir untuk rekomendasinya, penelitian ini lebih spesifik pada satu jenis platform digital saja. Nah, harapannya nanti dapat lebih luas untuk terkait dengan jenis-jenis platform yang lain, platform digital yang lain. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya terkait dengan review jurnal yang saya ambil. Mungkin ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.